Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku, sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita mendengarkan bersama bagaimana dalam Injil dikatakan tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus semakin merasakan bahwa tugasnya semakin berat. Tugas itu makin berat karena semakin banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kasih-Nya. Maka untuk membantunya melaksanakan tugas itu, ia memanggil dan memilih para murid-muridnya. Sebelum memilih para rasul, Yesus naik ke gunung terlebih dahulu untuk berdoa. Yesus perlu berbicara dengan Bapanya dalam melakukan tugas perutusannya. Maka dengan keyakinan penuh setelah berbicara dengan Bapanya, Yesus menetapkan ke-12 rasul untuk menyertainya dalam memberitakan Injil. Di antara para murid ada yang pertama kali dipanggil untuk mengikutinya, yaitu Simon, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes. Selain dipanggil, mereka juga diutus Yesus untuk memberitakan Injil dan diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir setan. Di sini kita melihat Yesus memberikan kuasa yang sama saat dirinya mengusir roh-roh jahat. Ini merupakan karunia istimewa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, setiap murid dipanggil untuk mengikuti dan hidup bersamanya. Yesus memilih para murid yang tidak berpendidikan karena mereka tidak dididik dalam tradisi dan kebiasaan palsu pada zaman itu. Di zaman sekarang ini, Yesus pun sangat membutuhkan kesediaan kita untuk mengikutinya. Kita bisa menyaksikan di negara kita ini bahwa semakin banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang dibelenggu oleh karena sistem yang ada. Banyak orang terpaksa harus berbuat dosa. Banyak orang yang ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Banyak orang hidup dengan seenaknya tanpa mau peduli dengan lingkungan, dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Semuanya ini nyata terjadi di sekitar kita, dan bahkan yang lebih menyedihkan lagi ada di dalam gereja kita sendiri. Sekarang ini semakin hari kita semakin kehilangan tokoh gereja yang handal. Kelanjutan karya Yesus tampaknya semakin mengkhawatirkan. Apakah dengan situasi dan kondisi seperti ini kita akan berdiam diri saja? Para sahabatku, sahabat suara hati,
rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, ketika kita dipanggil menjadi murid Kristus, maka panggilan itu adalah sebuah anugerah, pemberian cuma-cuma. Hal ini bukan karena kita pandai berteologi, hafal ayat-ayat Alkitab, dan melakukan perbuatan baik. Coba kita merenung sejenak, siapakah kita sehingga Tuhan panggil untuk menjadi murid, melayani dan memberitakan Injil. Hargailah setiap panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Terkadang kita kurang memahami bahwa panggilan kita masing-masing itu untuk mengikuti Kristus merupakan sesuatu yang unik karena selalu bersifat personal. Yesus memanggil kita melalui pengalaman pribadi yang dekat dengan kita. Untuk itu, kita tidak boleh membandingkan dengan orang lain. Membandingkan pengalaman kita dengan orang lain justru membuat kita terkurung dalam egoisme sendiri. Hal ini akan menghambat kita untuk menjadi peka akan ajakan Yesus yang terdalam. Ingatlah saudaraku yang terkasih, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu setiap yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Demikianlah renungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap dari kami sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat dan yang menghadapi masalah dan tantangan yang begitu berat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamahlah mereka sehingga kami semua bisa melihat mujizat, kesembuhan dan kemenangan yang luar biasa, sehingga Roh Kudus benar-benar berkarya dalam diri mereka dan nama Yesus dimuliakan. Ini kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.